Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi hari ini Kamis 2 Mei 2024. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami awali informasi selengkapnya. Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Astaka, Jalan Willem Iskandar Deli Serdang. Pada kesempatan tersebut, pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengklaim bahwa taraf pendidikan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 dimaknai dengan gelaran upacara pengibaran bendera merah putih oleh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara di lapangan Astaka Jalan Willem Iskandar Kabupaten Deli Serdang. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional diikuti oleh ratusan siswa-siswi yang berasal dari berbagai sekolah Provinsi Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan, serta para jajaran tenaga pendidik. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga turut memberikan penghargaan terhadap para guru hingga aparatur sipil negara yang berkontribusi dalam bidang pendidikan di Sumatera Utara. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan, momentum Hari Pendidikan harus dimaknai sebagai momentum perbaikan bagi tingkat pendidikan di Sumatera Utara yang saat ini diklaim telah menunjukkan capaian semakin membaik di setiap tahun. Cukup baik, kita demikian depan ya kita berkualitas sama nasional semakin baik, tidak manusia adalah suatu bisa menerima pendidikan. Penjabat Gubernur Sumatera Utara juga menjanjikan kesejahteraan para guru honorer akan tetap menjadi prioritas dengan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek. Upacara peringatan Hardiknas diakhiri dengan parade drum band berbagai sekolah yang turut hadir menjadi peserta upacara. Sementara pergantian kurikulum dari kurikulum yang lama menjadi kurikulum dengan sebutan yang baru. Sesungguhnya itu adalah sebuah penyempurnaan demi mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik menuju Indonesia Emas pada 2045. Penyempurnaan kurikulum yang dipakai satuan pendidikan bertujuan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan perkembangan siswa. Apalagi penyempurnaan yang dilakukan sudah melalui berbagai pertimbangan. Adapun berbagai aspek yang digunakan dalam penyempurnaan kurikulum tersebut adalah tujuan materi pembelajaran, evaluasi, dan sarana-prasarana termasuk buku. Penyempurnaan kurikulum biasanya berlandaskan unsur filosofis, psikologi, sosiologi, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris Lubis mengatakan, adanya wacana pemerintah melakukan pergantian kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Secara prinsip, Dinas Pendidikan menyambut baik kurikulum tersebut karena sesungguhnya tidak ada perubahan kurikulum yang dilakukan, melainkan pengembangan atau penetapan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Penetapan kurikulum nasional yang dilakukan pemerintah dianggap sangat relevan dengan perkembangan zaman. Melalui kurikulum yang ditetapkan pemerintah, diyakini dapat memberi kemerdekaan bagi siswa dalam belajar. Selain itu, menuntut siswa untuk beriman, berakhlak mulia, serta berkarakter Pancasila dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 mendatang. Pada prinsipnya, kita, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, menyambut baik penetapan kurikulum nasional sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Kurikulum nasional ini lebih sederhana, lebih mendalam, serta lebih relevan dan interaktif. Kurikulum ini juga mengutamakan kegiatan proyek untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta didik. Dengan demikian, kita yakin pendidikan kita mampu membangun manusia merdeka, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta berkarakter Pancasila.
Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Medan, Profesor Aaron Litno Damanik menyampaikan, meski terdapat wacana pergantian kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional, hal itu tentunya tidaklah menganulir kurikulum yang digunakan sebelumnya, melainkan menyempurnakan kurikulum yang lama dalam peningkatan literasi bagi satuan pendidikan terutama para peserta didik. Sebagai pengamat pendidikan, menganggap kurikulum yang ada saat ini sudah sangat baik, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan revisi demi mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih berkualitas. Kurikulum itu kan harus sejalan dengan dinamika ilmu pengetahuan, dinamika sosial, dan dinamika kultural. Untuk itulah maka perlu secara berkala itu dilakukan perubahan-perubahan kurikulum. Ini bukanlah untuk menganulir kurikulum sebelumnya ya secara mentah-mentah, tetapi justru adalah untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya sehingga nampak ada perubahan-perubahan yang substansial, katakanlah seperti itu. Jadi kalau dalam kacamata saya sebagai praktisi, katakanlah praktisi pendidikan, memandang ini adalah untuk peningkatan literasi-literasi yang diperlukan oleh peserta didik sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan, sosial dan kultural yang terjadi. Secara umum, penyesuaian kurikulum atau penyempurnaan kurikulum agar selaras dengan perkembangan zaman, apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi terus berevolusi, maka pembelajaran sangat membosankan tanpa adanya kurikulum. Sejalan dengan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, berbagai upaya akan terus dilakukan pemerintah melalui satuan pendidikan demi terciptanya sumber daya manusia yang tinggi. Budaya literasi tentunya sangat penting ditingkatkan lembaga pendidikan. Kemampuan dasar literasi yang berupa kemampuan membaca, menulis, harus menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan. Merujuk pada hasil survei United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,0001%. Artinya hanya ada 1 orang dari 1.000 penduduk yang masih mau membaca buku secara serius. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi 124 dari 187 negara dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia. Melihat rendahnya minat membaca masyarakat Indonesia berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Oleh sebab itu, lingkungan sekolah harus menjadi garda terdepan dalam membangun indeks pembangunan manusia. Oleh sebab itu, Juliana sebagai guru literasi di SMA Negeri 1 Seirampa merasa terpanggil untuk meningkatkan minat membaca dengan mengarahkan sejak dini para siswa untuk melakukan minat literasi dari mulai membaca dan menulis. Kumpulan karya seperti ini, setiap kelas ada 36 siswa. Jadi anak-anak itu dibebaskan mereka memberikan karya apa. Jadi contohnya seperti novel, cerpen, atau jenis teks-teks yang lain, bisa teks biografi, teks deskripsi, dan lainnya. Para pelajar merasa senang menekuni dunia literasi, di mana turut terpicu untuk melakukan inovasi tentang pengetahuan alam dan minat membaca buku. Pemirsa, diduga terjadinya kecurangan saat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau P3K, ratusan guru kembali melakukan aksi demo di Kabupaten Langkat. Demo yang dilakukan oleh ratusan guru honorer ini ternyata berakibat pemecatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Salah seorang peserta demo, Anggi Ratna Putri, yang berprofesi sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, pada peringatan Hari Pendidikan, nasib guru di bidang studi bahasa Inggris ini diberhentikan oleh kepala sekolah karena ikut melakukan aksi demo P3K yang sudah berulang kali di kantor Bupati Langkat. Padahal aksi demo yang dilakukan ratusan guru honorer ini adalah untuk memperjuangkan hak karena telah dicurangi pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja pada tahun 2023 lalu. Tidak hanya aksi demo, ratusan guru honorer ini juga sudah melaporkan kecurangan seleksi P3K ke Mapolda Sumut yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum dan sudah menetapkan 2 orang kepala sekolah sebagai tersangka.
Namun sayangnya penuntutan hak para guru honorer ini tidak disambut baik oleh para kepala sekolah yang ada di Kabupaten Langkat hingga membuahkan hasil pemecatan beberapa orang guru. Anggi Ratna Putri, guru honorer, mengatakan pada saat rapat para guru di sekolah, kepala sekolah langsung memecat 2 orang guru honorer yang telah ikut aksi demo. Padahal mereka hanya ingin memperjuangkan nasib untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja. Ibu kepala sekolah itu ya bilang kalau saya itu berlanjut terus, nggak ada jumpa dia untuk minta maaf gitu, karena saya merasa saya nggak salah, karena saya itu kan memperjuangkan hak saya, bukan mengambil hak orang gitu kan. Jadi di situ singkat cerita ibu kepala sekolah bilang ada kami 2 guru honor yang dipecat. Para guru honorer berharap tidak ada lagi pemecatan secara sepihak karena aksi demo tersebut bukan untuk membuat citra buruk terhadap sekolah, namun hanya ingin memperjuangkan nasib para guru honorer. Adanya perubahan status Bandara Silangit menjadi bandara domestik sebagai langkah strategis pemerintah yang akan mendukung peningkatan konektivitas udara dalam negeri. Diharapkan mampu memperkuat sektor pariwisata dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Dalam rangka penguatan layanan penerbangan domestik, pemerintah melalui Menteri Perhubungan mengambil langkah penting dengan mengeluarkan keputusan Menteri menetapkan perubahan status Bandara Silangit dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Hal ini menandai titik balik dalam pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur udara yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, seperti halnya dalam pengembangan infrastruktur transportasi udara di Indonesia. Perubahan status Bandara Silangit dapat sejalan dengan visi pemerintah dapat memperkuat konektivitas antar pulau dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Kini Bandara Silangit lebih difokuskan pada pelayanan penerbangan domestik. Sebagai salah satu bandara di kawasan Danau Toba yang terletak di kawasan Tapanuli Utara dengan potensi pariwisata yang besar dan kehadiran bandara domestik dapat memudahkan akses bagi wisatawan domestik yang ingin menjelajahi pesona alam dan budaya yang dimiliki oleh daerah. Selain memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan akan layanan penerbangan di kawasan Sumatera Utara dan sekitarnya. Adanya KM 31 yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan penurunan status beberapa bandara internasional menjadi domestik untuk Bandara Silangit secara operasional tentunya tidak terpengaruh. Malah kami pikir kita bisa lebih fokus melayani penerbangan domestik. Untuk kegiatan operasional sejauh ini berjalan dengan baik, tidak ada pengurangan jam penerbangan. Tentunya teman-teman airline juga semua beroperasi normal dan kita harapkan ke depannya dengan status Bandara Sisingamangaraja 12 menjadi bandara domestik, kita bisa meningkatkan pelayanan yang lebih bagus lagi untuk melayani penerbangan di Bandara Silangit. Peringati Hari Buruh Internasional, sejumlah buruh yang tergabung dari berbagai organisasi buruh di Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar aksi damai berupa konvoi kendaraan di sejumlah lokasi. Dalam aksi damai tersebut, para buruh meminta ketegasan pemerintah dan pelaku usaha yang mempekerjakan para buruh untuk bersama-sama memperhatikan kesejahteraan buruh dengan menerapkan upah sesuai UMK. Aksi konvoi kendaraan yang dilakukan ratusan buruh di Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian berakhir di Pantai Indah Kalangan dengan menggelar berbagai kegiatan lainnya. Ketua SPSI SP3 Kabupaten Tapanuli Tengah, M. Simamora, mengatakan saat ini hampir 80% perusahaan di Kabupaten Tapanuli Tengah belum menerapkan keputusan pemerintah terkait upah yang sesuai dengan UMK yakni sebesar Rp3 juta lebih. Sehingga DPC SPSI SP3 meminta ketegasan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar memberikan sanksi kepada perusahaan yang belum juga menerapkan upah sesuai UMK di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mengontrol kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Karena kita tahu di Tapanuli Tengah ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
Dengan tema Buruh Sejahtera, Maju Bermartabat, di Hari Buruh Internasional tahun ini, para buruh yang tergabung dari berbagai organisasi buruh di Kabupaten Tapanuli Tengah bersama-sama kembali memperjuangkan hak-hak buruh, di antaranya penyesuaian upah berdasarkan UMK tersebut. Satreskrim Polsek Torgamba dan Polres Labusel berhasil mengungkap dan menangkap 3 pelaku pencurian di SPBU Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, di Desa Pematang Celeng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuan Batu, yang sempat terekam CCTV. Pencurian dilakukan ketiga tersangka berawal dari satu unit mobil milik Rosmani Sianipar, pengunjung SPBU yang merupakan warga Provinsi Riau yang sedang beristirahat. Kemudian satu pelaku menghampiri dan melakukan pengintaian melalui kaca mobil dan melihat seluruh penumpang dalam keadaan tertidur lelap. Kesempatan tersebut dimanfaatkan tersangka beserta 2 rekannya untuk mengambil barang berupa tas yang berisi uang, 3 kalung emas, 2 pasang anting, cincin serta gelang dengan cara mencongkel kaca pintu sebelah kiri mobil. Kejadian tersebut langsung dilaporkan korban ke polsek terdekat yang langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang kemudian pengejaran terhadap ketiga tersangka. Pelaku yang berhasil diungkap bernama Vijay Kana Siregar, Adi Syaputra Harap, dan Muhammad Toga Lubis. Oke Bang. Pak, umur 55 tahun, bekerja di pegawai negeri sipil, alamat di Paranak, Indragiri Hulu, Riau. Kemudian pelaku yang berhasil kami ungkap adalah Vijay Kana Siregar, Adi Saputra Harap, dan Muhammad Toga Lubis. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 40 juta rupiah, sedangkan ketiga tersangka akan dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, nasib naas menimpa seorang pria saat turun dari mobil usai pulang dari luar kota. Dirinya menjadi sasaran jambret di kawasan Jalan Pukat 6, Kota Medan. Akibatnya 2 buah handphone, ATM, dan uang di dalam dompet raib dibawa kabur pelaku yang mengendarai sepeda motor. Kejadian tersebut terekam kamera CCTV. Seorang penumpang mobil di Jalan Pukat 6, Kota Medan, Sumatera Utara, dijambret oleh 2 kawanan pencuri yang menggunakan sepeda motor. Awalnya korban yang menumpangi mobil berwarna putih baru tiba di depan rumahnya selepas dari luar kota. Saat hendak turun, tiba-tiba 2 orang yang mengendarai sepeda motor langsung memepet dan menarik tas korban dengan cepat. Korban yang terkejut dengan pelaku yang mengambil tasnya sontak mencoba mengejar, namun pelaku sudah lebih dulu kabur dengan memacu sepeda motornya. Korban Ricky Korwin mengatakan atas kejadian itu dirinya kehilangan 2 unit handphone, kartu ATM, serta uang tunai yang ada di dalam dompet di tas tersebut. Dirinya menyebut kawasan wilayah hukum Polsek Percut Situan ini memang kerap sekali rawan aksi kriminalitas berupa pencurian hingga penjambretan. Kebetulan kan saya sama kawan-kawan saya baru pulang dari luar kota ya. Sampai rumah sini, rumahku ya. Aku mau lempangin. Awalnya aku nggak nampak di belakang ada orang atau apa. Memang kosong belakangnya gitu. Jadi aku turun. Pas baru mau lempangin, jambretnya udah ambil. Dia 2 orang. Yang satu itu yang agak dua muda. Satu itu agak kecil yang di belakang. Yang ambil ini yang di jokinya. Korban menyebut telah melaporkan peristiwa ini ke Kepolisian Polsek Percut Situan dan berharap para pelaku ini dapat segera diringkus agar aksi serupa tak kembali terjadi di lokasi ini dan lokasi lainnya di Kota Medan. Seorang residivis narkoba kembali ditangkap Satres Narkoba Polres Labuan Batu. 1 bungkus paket sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan turut diamankan petugas beserta barang bukti lainnya. AP alias AD, 23 tahun warga Paindowan, Rato Perapat, Labuan Batu kembali ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Labuan Batu saat menunggu pembeli di sekitar rumah, tepatnya di tepi Sungai Bila, Labuan Batu pada Sabtu sore. Tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu tidak berkutik saat petugas kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka pernah terjerat kasus yang sama pada tahun 2017 lalu dan divonis 4 tahun penjara. Harus kembali berurusan dengan hukum. Kanit Idik kedua di Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Ibtu Ropensus Manik, menyebutkan berawal dari informasi warga pihaknya berhasil mengamankan tersangka berikut barang bukti sabu dan ratusan plastik klip kosong. Hasil dari
penyelidikan yang kita lakukan bahwasanya tersangka adalah residivis narkotika dan perannya adalah menjual narkotika jenis sabu-sabu. Dan ada pun barang bukti yang kita amankan dari tersangka adalah 1 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 gram. Polisi masih melakukan pengejaran untuk mengungkap jaringan peredaran sabu tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, Danrem 02 Pantai Timur, Kolonel Infantri Agustiatus Sitepu menyelesaikan program studi Strata 3 dengan meraih gelar doktor. Dalam kesempatan itu juga Agustiatus mengajak para prajurit TNI untuk tidak alergi mengenyam pendidikan di luar dari kedinasan, karena itu merupakan bekal untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dalam sidang terbuka yang dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara ini, juga Kolonel Infantri Agustiatus Sitepu mengambil judul peran TNI dalam penanggulangan bencana alam. Judul tersebut diambil karena pada saat bencana alam erupsi Gunung Sinabung pertama kali, dirinya pernah bertugas di wilayah Tanah Karo dan semasa kecil juga tinggal di kaki Gunung Sinabung. Pria lulusan Akademi Militer tahun 1997 ini merupakan anak dari seorang petani dan tukang jahit. Dalam pengambilan gelar doktor, Agustiatus sempat putus asa lantaran banyaknya tugas kemiliteran selama dirinya menjabat sebagai Danrem 022 Pantai Timur. Namun berkat dukungan dari istri serta kerabat terdekatnya, membuat dirinya menjadi semangat dan dapat menyelesaikan program studi S3-nya. Kami adalah pelaku sejarah penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. Pengalaman kami menangani erupsi Gunung Sinabung itu adalah sangat berharga, dan kami ingin itu dibukukan pengalaman kami tersebut melalui suatu disertasi dan penelitian. Siapa tahu penelitian ini dapat berguna bagi generasi yang akan datang dan dapat digunakan untuk sebagai kajian-kajian tentang penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung. Karena banyak variabel-variabel penting yang perlu diteliti dalam penanggulangan erupsi Gunung Sinabung. Dan kami sendiri adalah sangat terlibat langsung sebagai Dan Satgas. Tentu itu berdampak kepada kami sangat menguasai persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, kendala apa yang harus diatasi, dan itu kami tuangkan ke dalam sebuah tulisan melalui disertasi. Dalam kesempatan ini juga dirinya berharap kepada generasi penerus bangsa dan para prajurit TNI agar tidak alergi terhadap pendidikan, karena pendidikan ini akan berguna di masa depan, terlebih jika menjadi seorang pemimpin. Universitas Sumatera Utara memperketat seleksi ujian tulis berbasis komputer dan seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNMPTN tahun 2024 dengan menggunakan metal detektor untuk mencegah adanya joki ujian. Universitas Sumatera Utara menggelar seleksi ujian tulis berbasis komputer dan seleksi nasional berbasis tes. Dalam ujian tahun ini setidaknya ada 37.000 calon mahasiswa baru yang mengikuti tes tersebut. Ujian berbasis komputer ini dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada 30 April hingga 7 Mei 2024 dan gelombang kedua pada 14 April hingga 20 Mei 2024. Pada proses ujian tahun ini juga pihak USU membuka ujian komputer di Pulau Nias. Hal itu dilakukan untuk memudahkan calon mahasiswa melaksanakan ujian tanpa harus ke Medan. Untuk mencegah kecurangan seperti menggunakan joki yang terjadi pada tahun lalu, di mana ada 7 peserta UTBK yang dinyatakan gugur akibat diduga menggunakan joki ujian. Menggunakan metal detektor ya, metal detektor itu di setiap lokasi. Saat ini juga kita perketat dengan penambahan jumlah metal detektor dan petugas keamanan. Gitu. Jadi tahun ini juga ada kebijakan baru dari panitia pusat, yaitu membuat ada satu panitia penjamin mutu. Jadi mutu itu akan dikirim nanti monitoring dari pusat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak USU menggunakan metal detektor dan memperketat pengawasan pada saat peserta ujian. Penegakan peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum atau Trantibum, yakni situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Sumatera Utara, Tuani Lumban Tobing, saat menyampaikan pemaparan tentang Trantibum yang dihadiri Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Lurah Huta Toruan, Kepolisian Taput, serta warga Tarutung pada sosialisasi rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara di Taman Kota Tarutung. Sosialisasi tersebut bertujuan sebagai peningkatan peran dalam perlindungan, memberikan pemahaman pemberdayaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Sementara itu, dalam pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum. Diharapkan melalui sosialisasi Perda Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum serta seluruh masyarakat taat pada Perda Trantibum sehingga berdampak pada terciptanya ketertiban umum dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Menghadapi Pilkada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga telah menerima sebanyak 124 berkas pelamar yang mengajukan diri sebagai panitia pemilihan kecamatan atau PPK. KPU Kota Sibolga membutuhkan sebanyak 20 petugas panitia pemilihan kecamatan yang dibagi dalam 4 kecamatan di Kota Sibolga. Komisioner KPU Kota Sibolga Divisi Sosdil Parmas dan Sumber Daya Manusia Rahmat Kurniawan menyebutkan, sejak dibuka perekrutan PPK Pilkada 2024 satu pekan lalu, jumlah pelamar sebanyak 124 orang terdiri dari 66 orang laki-laki dan 58 orang perempuan. Berkas pelamar PPK yang diterima itu nantinya akan diteliti dan menjalani seleksi administrasi persyaratan terlebih dahulu yang dilakukan langsung oleh petugas di KPU Kota Sibolga. Usai diterima berkas pelamar yang memenuhi persyaratan, selanjutnya KPU Kota Sibolga akan mengumumkan pelamar PPK yang memenuhi persyaratan pada tanggal 4 Mei dan untuk kemudian para pelamar yang lulus administrasi persyaratan akan mengikuti ujian seleksi pada tanggal 6 Mei hingga 8 Mei 2024 berupa ujian tertulis, komputer, dan yang terakhir wawancara. Keseluruhan anggota PPK itu di Kota Sibolga sebanyak 20 orang. Di sini juga masih banyak juga ada berkisar hampir 40 orang yang mengisi biodata, tetapi belum mengupload persyaratan. Selanjutnya ini kita akan melaksanakan verifikasi berkas. Harapannya kepada PPK nanti yang terpilih gimana untuk bekerja dengan baik? Kita ingin PPK ini tetap menjaga integritas, itu yang pertama. Itu yang paling pertama, kita jujur. Sementara itu, pengumuman hasil seleksi keseluruhan pelamar PPK akan diumumkan pada tanggal 9 Mei mendatang dan sejak diumumkan, KPU Kota Sibolga memberikan waktu selama 3 hari bagi masyarakat untuk melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi PPK yang dilakukan KPU dan jika dalam 3 hari tidak ada bantahan dari masyarakat, maka PPK yang lulus seleksi akan dilantik pada tanggal 16 Mei mendatang. Sesuai jadwal pemilihan kepala daerah tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menerima sebanyak 272 orang pelamar. KPUD Labura menerima 291 orang peserta yang ikut mendaftar menjadi calon anggota PPK, di mana peserta yang mendaftar akan mengikuti proses administrasi kelengkapan berkas pendaftaran sesuai persyaratan calon PKK, yang nantinya sebanyak 40 orang yang akan menjadi calon anggota PPK tersebar di 8 kecamatan se-Labuhan Batu Utara. Ketua KPU Labuhan Batu Utara, Adi Susanto, menjelaskan setelah proses seleksi administrasi peserta dan yang dinyatakan lulus akan diumumkan pada 4 dan 5 Mei 2024 yang selanjutnya peserta akan mengikuti seleksi ujian CAT. Kita menerima sejumlah 272 peserta pendaftar untuk calon PPK yang akan mengisi di 8 kecamatan. Dengan formasi nanti kita akan mengukuhkan setiap kecamatan 5 orang. Jadi ada 40 orang PPK yang akan membantu kita menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2024.
Sementara Komisioner KPU Labura berharap kepada masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait proses seleksi PPK di mana nama-nama calon peserta seleksi ujian CAT akan diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. KPU Medan tetapkan syarat calon independen pada Pilkada 2024 harus mengantongi 120.475 pendukung. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap Kota Medan pada Pilpres 2024. KPU Medan mulai menggelar sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada pemilu serentak tahun 2024 di Le Polonia Hotel Medan kemarin. Sosialisasi dihadiri Forkopimda Kota Medan, partai politik dan media massa. Pendaftaran bakal calon perseorangan untuk Pilkada Kota Medan tahun 2024 dibuka pada 5 Mei 2024 dan akan berlangsung 19 Agustus 2024 mendatang. Untuk dapat mendaftar di KPU Medan, calon independen Kota Medan pada Pilkada 2024 harus mengantongi 120.475 pendukung. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap Kota Medan pada Pilpres 2024, yakni syarat pendukung minimal 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap Kota Medan. Diketahui daftar pemilih tetap Kota Medan pada Pilpres 2024 sebanyak 1.853.458 orang. Ketua KPU Kota Medan Muti Atika menegaskan bagi anggota partai politik yang akan mendaftar pada jalur calon independen Kota Medan tetap diperbolehkan dengan syarat tidak menggunakan partai pendukung. Begitu juga dengan PNS yang akan mendaftar sebagai calon independen Kota Medan Pilkada 2024. PNS harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Peraturan itu mengacu kepada pendukung atau ikut dalam kampanye. Tapi bukan didukung oleh partai politik, mungkin dia anggota partai politik. Boleh. Tapi dia mengajukan diri sebagai calon independen atau calon perseorangan, bukan kategori masuk calon dari partai politik atau pasangan calon, enggak. Yang didukung oleh partai politik berbeda ya. Kalau dia PNS kan, ASN, apakah harus mundur juga ketika mendaftar atau tidak? Iya. Jadi itu kan nanti ada kita baca lagi terkait dengan peraturan perundang-undangan ASN yang apakah dibolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sementara masih berstatus ASN. Itu kan harus dikaji lagi dari kedua sisi undang-undang, undang-undang pemilu atau undang-undang ASN. Pemirsa, paduan suara merupakan kompetensi inti dalam memahami pengetahuan mengenai kegiatan yang dilakukan berdasarkan rasa keingintahuan dan ingin mengerti tentang seni tarik suara. Belajar menghargai waktu, ilmu, dan kedisiplinan, berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta santun dan percaya diri terbentuk di lingkungan diri seorang paduan suara di lingkungan sekolah. Pembentukan diri untuk lebih baik saat ini dirasakan seluruh anggota paduan suara di lingkungan pendidikan sekolah, di mana setiap langkah dan perilaku dibentuk di setiap kegiatan. Gabriela Sinaga, salah seorang siswi yang saat ini mempunyai suara sopran atau soprano, merupakan jenis suara tertinggi untuk perempuan dewasa. Jadi suara ini bisa menjangkau nada C4 hingga nada G5. Karakter suara sopran yang dimiliki perempuan dewasa sering diklasifikasikan berdasarkan warna vokal, timbre, rentang suara, dan ketangkasan suara. Kita harus jadi yang disiplin dan mau belajar di dalam paduan suara. Karena di dalam paduan suara ini kita harus sama-sama belajar dan sama-sama mau tahu, mau diajari dan mau mengajari sesama kita. Saya dari sopran, awalnya juga saya tidak tahu saya berada di suara apa, tapi karena saya masuk paduan suara ini, saya terlatih dan bisa menjadi sopran. Bunga Ria, pelatih vokal sekaligus guru paduan suara di SMA 1 Tebing Tinggi, mengatakan setiap angkatan diseleksi untuk ikut dalam paduan suara, mengenal tangga nada, serta memiliki suara dasar yang memenuhi kriteria. Untuk prestasi yang diraih, paduan suara sudah mampu berkiprah di Istana Negara pada perayaan 17 Agustus 2015 yang lalu. Pemirsa, turnamen basket 3x3 Mandiri Indonesia turnamen 2024 di Kota Medan sudah memasuki babak final regional Sumatera.
Turnamen ini juga bisa melihat bibit-bibit atlet baru yang bisa bertanding di PON 2024. Bertepatan di lapangan Benteng Kota Medan, turnamen ini sebelumnya sudah digelar selama 2 hari yang diikuti ratusan tim yang ada di Kota Medan. Dalam tahapan final ini setidaknya ada 30 tim akan bertanding yang sebelumnya sudah melewati pertandingan seleksi. Ketua Perbasi Sumatera Utara Iwan Hartono Alam menyambut baik kejuaraan turnamen basket 3x3 yang perdana di Kota Medan. Turnamen ini sebagai ajang untuk melihat bibit-bibit calon atlet basket yang nantinya bisa ikut tim basket Sumatera Utara yang akan berlaga di berbagai event baik regional maupun nasional. Diharapkan kegiatan seperti ini sering diselenggarakan di wilayah Sumatera Utara agar bisa menarik minat generasi muda dalam olahraga basket. Mencari atlet-atlet yang berprestasi yang bisa kita kayak ada kelompok 12, 15, 18 ukuran kegiatan bola basket di Sumatera Utara banyak sekali kita mengadakan setiap bulan aja saja. Hal senada juga diucapkan salah satu peserta turnamen basket, Roslina Juita Sitorus. Roslina menyebut agar turnamen basket di Kota Medan sering diselenggarakan agar dirinya bisa terus berprestasi dalam olahraga basket. Ini sangat seru ya, terus sangat asik karena event terbuka, jadi semua orang bisa datang ke sini, apalagi gratis untuk nonton ke sini. Terus kebijakannya itu bagus ya, kayak dari tempat, cuma ya karena cuaca yang buruk jadi ya, tapi tetap karena tetap ramai jadi tetap asik gitu lah. Semoga bisa memunculkan bibit-bibit dari Sumatera Utara yang bisa dibawa keluar dari Sumatera Utara. Kalau bisa ada pertandingan lain lagi? Ada, kalau bisa event-event yang terbuka seperti ini lebih dibanyakkan. Seorang kepala desa Muslim Susanto mengambil inisiatif untuk menggelar acara nobar AFC di aula kantor desa. Warga desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang tidak mau ketinggalan dengan momen penting ini. Kepala Desa Bakaran Batu Muslim Susanto mengatakan pihak pemerintah desa merasa perlu menghadirkan momen kebersamaan bagi warga, terutama untuk mendukung perkembangan persepak bolaan di tanah air. Warga terlihat antusias menyaksikan pertandingan di layar besar yang dipasang dalam dan aula kantor desa. Suasana meriah terpancar dari sorak-sorai dan semangat para warga yang tidak kenal lelah untuk mendukung kemenangan tim nasional Indonesia. Nomor ini bukan hanya soal menonton pertandingan, akan tetapi juga menjadi momen berharga untuk mempererat tali silaturahmi antara warga. Proyektor tambahan dari luar kantor desa turut menambah semarak acara nobar. Saat istirahat, babak pertama Kepala Desa Muslim Susanto menghadirkan suasana interaktif dengan sesi tanya jawab seputar dunia sepak bola dan membagikan souvenir kepada warga yang hadir. Kami dari pemerintah desa bersama Formaper, itu juga SCR yang menggelar nobar ini menunjukkan dukungan dari kami selaku warga Desa Bakaran Batu terhadap timnas usia 23 ini. Jadi kami intinya mendukung pertandingan ini sekalipun mengalami kekalahan. Warga Budianto mengatakan merasa bangga bisa ikut menyemarakan acara nobar ini dan akan terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Kami berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah berinisiatif untuk mengadakan pelaksanaan nobar ini. Ya, kesannya Pak untuk timnas kita? Ya, saya berharap timnas agar lebih giat untuk berlatih lagi lah dan harus mempertemukan kepercayaan diri yang lebih kuat lagi. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Jumat 3 Mei 2024. Halo sahabat BMKG,
Berjumpa kembali bersama saya, Utami Alharia, Perkiraan BMKG Wilayah Medan yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara, Jumat 3 Mei 2024. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Utara cerah berawan, sedangkan siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi wilayah Medan, Binjai, Asahan, Tebing Tinggi, Batubara, Deli Serdang, Samosir, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Taput, Tapsel, Padang Sidimpuan, Sibolga, Palas, Madinah, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah lereng barat, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Pakpak Barat, Dairi, Samosir, Humbahas, Taput, Palas, Madinah, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Selatan, Madinah, dan Kepulauan Nias. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 1 Mei 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terjadinya potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah pantai timur, lereng timur, dan lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nisa Redi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.